Oke, oke, sini udah live session coding ya. Oke, nah ini adalah salah satu. Oh, ini saya copy dulu aja nih supaya nggak kerubah. Oke, baik, ini sudah saya copy. Dan mohon para coaches yang juga ingin mencoba juga, tolong di copy dulu ya supaya nggak berubah di collab-nya. Dan mudah-mudahan udah nge-install, mendownload datasetnya ya. Oke, data udah masuk. Nah, jadi pada sesi live coding ini kita akan melihat cara proses untuk mengcoding lebih simpelnya ya, simpelnya data preprocessing itu kayak gimana step-stepnya. Nah, kenapa data preprocessing dari yang saya bilang tadi ya, data yang kita punya dalam dunia nyata biasanya ada incomplete data, noisy data, mengandung error, dan inconsistent ya, inconsistent data ya. Jadi incomplete data itu kayak lacking attribute values, lacking certain attributes of interest, or containing only aggregate data ya. Terus noisy value itu kayak gimana? Mengandung error seperti missing values dan outliers, itu noisy data. Dan inconsistent data mengandung perbedaan dalam penulisan kolom. Nah, seperti tadi dia tidak kayak redundancy data tadi ya, redundancy data itu salah satunya. Mari kita pakai sebuah dataset sederhana untuk latihan data yang kita miliki itu data.csv ya. Sudah kita masukkan harusnya. Dan itu memiliki informasi di mana apakah user akan membeli sebuah produk atau tidak. Ya, user itu mempunyai fitur age, itu variabelnya ya, age, salary, dan negara tempat mereka tinggal. Nah, pertama kita import ya, seperti biasa kita import datanya. Kita pakai NumPy dan Pandas. Terus kita import datasetnya ya. Dataset sama dengan PD, pakai Pandas.read CSV-nya, kita membaca dataset kita yang berbentuk CSV. Terus kita akan menampilkan data kita dengan print ya. Nah, di sini kita lihat shape-nya, kita lihat shape-nya. Ada 15 rows dan kolom ya, 15 rows dan 4 kolom. Terus kita print datasetnya. Nah, harusnya seperti ini. Kita punya country, age, salary, dan purchase. Nah, kalau di sini kita ada jelas lihat ya, ada beberapa data yang harus kita rubah dulu ya. Harus kita melalui sebuah proses namanya proses preprocessing ya. Nah, terus kita akan memisahkan antara fitur dan labelnya ya. Jadi di masuk fitur mungkin saya biasanya menjelaskan ke siswa saya ya, lebih mudah ya buat mereka ya. Fitur itu lebih ke inputnya. Jadi kita punya input, kita punya output. Input, kita punya output. Inputnya apa, outputnya apa. Nah, biasanya X saya bilang sebagai fiturnya ya. Saya bilang sebagai X. Input itu X. Nah, di sini kita pakai dataset iLog ya. iLog 3 yang dimana pasti para coaches tahu ya, itu mengambil indeks ke 0 sampai indeks ke-2. Dan kenapa 3? Karena rumusnya N-1 ya. N-1. Jadi kita mengambil kolom ke 0. Kalau ke 0, berarti kolom ke 0 itu kita bisa tahu kolom ke 0 itu dia ada di country ya, terus age, terus salary. Karena kolom keduanya ada di salary. Nah, terus kita pisahkan dengan outputnya atau dengan labelnya, yaitu dengan kebarisan atau mengambil kolom indeks ketiga. Nah, 3 tadi adalah di purchase, yaitu yes, no ya. Terus kalau salary ada di range angka sekian, age ada sekian, dan country ada di categorical data, yaitu India, Sri Lanka, China. Nah, kalau kita lihat fiturnya, kita running dulu ya. Kita ambil dulu, dan kita print. Harusnya seperti ini ya. Ini X-nya atau fiturnya, dan ini labelnya atau outputnya. Yes, no, yes, no. Terus kita akan mencari namanya, kita harus mengecek data kita. Nah, ini yang sangat penting ya, checking data dulu. Sebelum kita melalui proses modeling dan lain-lainnya, evaluasi itu kita lihat dulu nih, kita cek dulu kualitas data kita seperti apa. Dan dari kita bilang nanti data preprocessing. Nah, ini langkah pertama data preprocessing ada di sini. Handle missing data ya, itu ada di mencari data null kita. Kalau kita lihat,
dataset.isNull.sum. Nah, kita lihat age dan salary memiliki data null, data atau missing value pada kolom pada row-nya ya, pada row-nya. Row A sama row salary ada missing value-nya. Nah, dengan menggunakan fungsi isNull.sum, kita dapat melihat jumlah data yang memiliki missing value dari tiap kolom yang ada. Di sini kita dapat melihat kalau terdapat dua kolom yang memiliki masalah missing value, yaitu pada kolom age dan salary. Untuk menangani masalah missing value, kita bisa melakukan dua hal. Pertama, kita bisa menghapus datanya, ya tadi ya, dengan cara missing value, data cleaning tadi ya, menghapus value, atau kita bisa imputasi ya, ngisi nilai yang kosong menggunakan nilai min modus median tadi imputasi tadi. Nah, pada percobaan kali ini kita menggunakan nilai min. Nah, jadi kita menggunakan cara imputer ya, imputasi tadi, imputer dengan memasuki nilai minnya. Jadi menggunakan modul scalar. Kita menggunakan modul scalar. Nah, dan itulah makanya enaknya Python ya. Kita bisa mengambil library-library yang sudah ada sebenarnya. Nah, from scalar.impute kita bisa import namanya simple imputer. Nah, di sini kita bisa lihat simple imputer kelas mempunyai dua parameter, yaitu missing value dan strategi ya. Nah, missing value pada data kita biasanya diisi dengan nilai np.none. Ya, np.none. Nah, kita lihat contohnya, kalau bisa siswa yang biar paham ya, itu biasanya kita kasih lihat aja. Nah, di sini none. Dan kalau lihat sesuai nggak sama yang ada di sini? Sesuai ya, age 1 sampai 1. Nah, bisa bayangin kalau ini sangat bermanfaat jika data kita sangat besar. Karena data set kita kecil, kita bisa lihat saja langsung. Oh, ada di age dan salary. Nah, kalau data set kita kecil, ini sangat bermanfaat sekali nanti. Nah, di sini kita bisa lihat nih, missing value, np.none, kita masukin ya, missing value np.none, dengan sebuah function ya, function simple imputer, dengan biasanya atributnya missing value atau parameternya missing values sama dengan np.none, dan parameter keduanya adalah strateginya apa? Kita menggunakan min di sana, atau modus, bisa kita ganti modus, kita bisa ganti dengan modus, atau kita bisa ganti dengan median, itu bebas. Tapi kita contoh sekarang kita menggunakan min. Nah, terus kita langkah berikutnya adalah fit imputer ke dalam data X untuk kolom age indeks ke-1 dan salary indeks ke-2. Nah, caranya gimana? Kita menggunakan imputer sama dengan imputer.fit X, kita masukin kolomnya yang mana yang hilang. Kolom 1 sampai kolom 3. Berarti apa? 1 sampai, kalau ini kan contohnya di n-1 ya. N-1 berarti 1 sama 2. Nah, terus replace missing value dengan min pada kolom tersebut. Nah, setelah kita udah melakukan imputer tadi, fungsi imputer tadi ya, kita masukkan imputer ke dalam X-nya, pada kolom age sama salary, baru kita masukkan replace missing value dengan min pada kolom tersebut. Dengan caranya X jadi 2, all rows ya, dan indeks kolom 1, 2. Maksudnya ya. Terus imputer dot transform ya. Kita transform apa? Kita transform lagi. Jadi ibarat apa? Kita mengcopy paste. Ini kan ini kan mengcopy paste ya. Yang kita rubah, ini kan kita fungsinya adalah merubah tadi ya, memasukkan nilai missing value tadi ya, tadi menjadi min, angka min yang pada kolom masing-masing. Nah, terus kita akan copy paste, kita akan duplikat, kita masukkan ke dataset kita yang baru. Tapi kita bukan dataset yang baru, tapi lebih ke copy paste, ke copas. Kita tindih ya. Bahasanya tindih ya, kita tindih. Nah, di bawah ini kita bisa melihat bahwa tidak ada nilai nan lagi. Nah, karena kita sudah tindih ya. Kalau kita lihat data nan-nya harusnya udah hilang ya. Tapi ini saya belum run ya, sorry. Saya belum run. Nah, harusnya hilang nih. Nah, harusnya udah hilang. Nah, gimana hilangnya? Kita harus lihat yang nan tadi dirubah, min value age yang dari nan-nya dirubah menjadi 33,71. 33,71. Nah, ini di sini ya. 71, terus min salary-nya ada di 14 ya. 14 54,857. Nah, tapi kalau di sini kita bisa lihat kalau ini sudah kita rubah menjadi min-nya ya. Nah, ada lagi
ada lagi missing value. Nah, itulah salah satu caranya kita menghandle missing value, missing data. Nah, langkah berikutnya adalah encode the categorical data. Nah, karena di sini, karena categorical data itu buat machine learning kan harus kita rubah dulu ke numerical ya. Nah, makanya kita harus rubah dulu namanya ada encode the categorical data ya. Dari categorical data biasanya memiliki tipe data string ya. Nah, beberapa algoritma dapat memproses categorical data yang berbentuk string secara langsung seperti decision tree ya, itu bisa dia. Tetapi ada beberapa yang tidak bisa, karena dia butuh namanya data numerical tadi ya. Nah, itu artinya kategori data kita ubah dulu, kita harus konversikan dulu. Berarti apa? Kita melakukan namanya data transformasi tadi, data transformasi. Pada dataset kita terdapat 2 kolom kategorikal ya, ada pada country dan purchase ya. Kalau kita lihat memang benar ya, country dan purchase ada pada data kategorikal, yang dimana country ada 3 kategorikalnya, India, Sri Lanka, Cina, terus purchase-nya ada di yes dan no. Nah, kalau di sini kita lihat label encoder ya, metode ini bisa digunakan untuk mentransform non-numerical labels ke dalam bentuk numerical labels or nominal categorical variables. Nah, terus numerical labels akan selalu ada di antara 0 sampai n classes min 1. Maksudnya gimana maksudnya? N classes min 1 kayak tadi ya, indeks tadi ya. Misalkan ada 3 kelas, berarti labelnya akan dimulai dari 0. Karena Python pasti mulai dari 0 ya. Kecuali kalau di MATLAB, kalau MATLAB bisa awali dengan 1. Nah, berarti labelnya ada di 0, 1, dan 2. From scalar, kita pakai lagi scalar dot preprocessing. Nah, ini dia hal yang mempermudah kita lagi ya. Import label encoder, one hot encoder. Nah, encode untuk data kategorikal pada kolom country. Jadi ada kita masukkan lagi, kita bikin sebuah variabel, kita masukkan fungsinya label encoder. Variabel tersebut kita akan lihat x.0. Berarti apa? Kita ngambil country doang. Ya, kita ngambil kategori country, kita pilih lagi, kita copas lagi ya. Dengan arti kita copas lagi. Nah, label encoder x.fit transform x.fit as country. Berarti pada kategorical country tadi harusnya dia akan otomatis berubah. Kalau kita lihat array-nya ya, kita running. Dia ada 1 2 0, 2 0 1, 2 1 0. Nah, ini gimana cara kita lihat ya? Kita bandingin aja kita. Cina misalnya. India, Sri Lanka, Cina ya. India, Sri Lanka, Cina. India, Sri Lanka, Cina. India, Sri Lanka, Cina. India 1, Sri Lanka 2, Cina 0. Kita lihat, benar ya, Cina 0, India 1, Sri Lanka 2. Nah, ini dia merubah tadi data kategorikal mentransform dia menjadi data numerikal. Nah, terus kalau kita running X ya, harusnya dia berubah ya. Jadi 1, 2, 0, 2, 0, 1. Nah, ini dia. Udah kita rubah. Nah, kita tinggal rubah data output-nya atau data labelnya ya. Nah, jadi label encoder, Y label itu sama juga cara prosesnya ya. Label encoder xfit transform Y, dan Y kita lihat dia akan berubah menjadi 110 100 110 1. Nah, maksudnya gimana? Y10 bisa dibilang nolnya mungkin nolnya yes, nolnya no, satunya yes ya. Harusnya satunya yes. Kita lihat dulu yes 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 no ya. Kalau yes 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 no berarti kita lihat Y-nya yes 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 no ya, benar kan? Berarti satunya yes, nolnya no. Nah, kalau sudah semua ini sudah semua langkah yang kita sudah lakukan di data preprocessing tadi ya. Apakah sudah selesai? Tentunya belum, karena kita harus split data dulu. Kita split data. Nah, split data seperti biasa kita pakai sklearn lagi ya. Sklearn lagi dengan model selection namanya. Dan dengan import train test split. Nah, ini juga sangat membantu sekali juga ini. Banyak library sangat membantu. Dan kita buka lagi, kita running. Nah, kita lihat kita punya 4 variabel yang baru harusnya. Di train test split dengan function train test split. Apa yang kita split? Kita split variabel X sama variabel Y. Splitnya gimana? Kita akan membagi berarti 0,2. Nah, 0,2 ini maksudnya apa? 0,2 ini itu maksudnya 20%. 20% kita ambil sebagai data testing. Sisanya apa? Sisanya data training. 80% data training. Seperti itu. Kalau random step, ini langsungnya random step ini dia mengambil secara acak.
acak yang ada di splitting datanya. Jadi lebih bagus memang datanya seperti itu ya. Kecuali kalau data kita, misalnya kalau kemarin saya sempat running datanya berbentuk data matahari ya. Kalau data matahari seperti ini ya. Karena ini titik pucuknya jam 12 siang, harusnya dia makin naik ya. Panasnya makin naik harusnya. Nah, ini kita nggak bisa pakai random state sebenarnya. Karena kalau kita acak, nanti datanya juga acak-acakan. Kalau hasil output-nya. Makanya biasanya ada beberapa data yang tidak perlu kita masukkan ke random state ini. Nah, terus setelah itu kita running lagi, kita lihat size-nya seperti apa. Nah, size-nya 20%-nya harusnya dia ada di 12 ya. 12, berarti 80%-nya 12, 20%-nya 3. Nah, 3 dataset maksudnya. Dan biasanya dua-nya dia null kolom sebenarnya, null kolom. Nah, scale your feature. Nah, baru kita masuk lagi ke scaling feature-nya tadi. Yaitu apa scaling feature tadi yang ada di bagian yang kita preprocessing itu di bagian normalisasi tadi. Nah, kenapa kita harus normalisasikan data kita? Nah, itu karena kalau kita lihat ya di data kita, para coaches ya, kita punya data yang jaraknya sangat jauh. Nah, sama kasusnya tadi yang ada di slide. Rentang range-nya itu jauh sekali datanya. Makanya ini harus kita rubah dulu. Kita normalisasikan dulu. Dengan cara apa? scalar.preprocessing lagi, standar scalar namanya. Kita buat lagi ya, standar scalar, kita buat sebuah variabel dan function-nya, dan kita mau rubah x-train dan x-test-nya. Dan seperti biasa, kalau kayak xfit.transform, scx.transform juga, kita tindih lagi ya ke data yang baru. Nah, kita lihat, kita running, x-train-nya udah kita lihat, rubah ya. Nah, kalau kita lihat di sini, 0 itu harusnya minimalnya, tapi ada yang kecil sekali ya sini ya. Terus kita lihat x-test-nya. Oke, seperti ini. Baik, nah sekarang semua data dalam Vito sudah berada dalam range yang sama. Data ini bisa langsung kita masukkan dalam model machine learning-nya. Nah, tadi ini sebenarnya belum masuk nih kita. Kita masih splitting data ya. Splitting data. Jadi kita belum masukkan ke model. Nah, baru kita masuk ke model. Nah, model apa yang kita pakai? Contoh yang kita pakai hari ini, kita mencoba masukkan data ke dalam model KNN. Nah, model KNN kita pakai standar aja ya, kayak kayaknya 3. Terus kita masuk ke training model, KNN sama dengan K-neighbor classifier. Pertama kita import dulu ya, scalar neighbors. Terus kita masukkan neighbors sama dengan k.fit xtrain ytrain. Nah, kita training dulu, kita latih dulu. Terus kita running. Baru kita masukkan prediksinya dengan masukkan x-test-nya ke ypredict. Nanti x-test-nya, ypredict akan kita bandingkan akurasinya dengan y-test-nya. Nah, y-test ini data real dengan data prediksi kita testing. Terus kita lihat akurasinya seberapa, di 0,66. Nah, ini dalam ini kita bisa lihat akurasi tersebut ini sangat kecil ya. Disebabkan karena kenapa? Karena data kita hanya sedikit. Seperti itu. Makanya itu juga paling penting ya. Dataset yang kecil itu juga mempengaruhi ya, dataset yang size dataset itu juga mempengaruhi hasil akhir juga. Makanya saya selalu bilang ke siswa saya ya, itu penting sekali masalah data. Data itu sangat penting, apalagi menjaga kualitas data. Karena percuma juga model kita mau sebagus apapun, data yang jelek, kualitas data yang jelek pasti memiliki akurasi yang sangat jelek juga. Seperti itu. Nah, sampai